bagaimana impactnya, tapi sekarang expanding Wih, reverse. Yes! Map favorit untuk yang suka brawl server. Yes, that's right, baby. Ini yang aku sudah pengen melihat. Karena Kenjinski dan Arvi mempunyai peran yang sangat penting di map ini. Iya. Perannya penting sekali, Profesor. Salah penggunaan hero, salah sedikit rotasi bisa menimbulkan impact Langsung. yang dari kecil sampai besar. Di atas ya. Iya, if-nya yang di skip ya. Ya. Karena udah ketahuan juga pick ketiga bisa untuk if juga. Jadi ya lebih aman aja untuk ambil langsung ke Harley dan juga Glue. Ini power pick off-nya jadi bertambah. Ya, jadi buru-buru ngapain pick Harley kan? Iya, dan Glue juga sebenarnya jadi satu jawaban karena Harley kalau misalnya ketemu Glue udah kebukti agak susah tuh pas minggu kedua dari MPL ada banyak banget yang ngejawab dengan Glue sebenarnya. Nah dari Altrigo berarti mereka harus cari jawaban lain. Gimana caranya supaya Harley ini nggak terlalu berkuasa gitu di dalam Land of Dawn? Apakah dengan ngebawain justru hero-hero yang tanky, jadi badan, dan mengandalkan satu carry damage lagi aja, atau justru cari efek sisi yang lebih banyak, bro? Wah, option hero ya. Tapi langsung Gwyn arahnya. Gwyn Khalid. B, Ini coba. ada kemungkinan paling buruknya ya. Tiba-tiba ada bayangan yang kena dari Magic. B, Ayo, ayo. coba. Dalam kondisi seperti ini kan kita lihat chance-nya Yazuke yang dapetin ke arah Guinevere. Gwyn, ya. Tapi berarti kondisinya adalah dia akan menunggu Mekic masuk terlebih dahulu. Karena kalau dia bukan di jungler atau di roam, itu mungkin sedikit-sedikit cari Mekic oke. Tapi kayaknya kalau untuk di jungler, tunggu ya Mekic yang masuk. Gak sih? Ya, apalagi kan counter play-nya ada Cetian nih. Fury of the Phoenix kan. Jadi ketika ada Spatial Migration dan gak kena, terus ternyata mencoba buat mundur dengan dash ability yang dimiliki sama Guinevere, tapi tertangkap, wah itu pasti bakal ngebuyarin setup dari Altrigo. Iya, inisiasi kejutan ya. Iya. Dan sekarang Sora juga bersama Uranus ya, berarti untuk sejauh ini satu pilihan terakhir hero-hero tanky. Kali menyisakan ke arah Hylos, tapi kayaknya jarang banget ya untuk bawa di area XP buat sekarang. Ini dengan adanya Sora dan juga ada Uranus yang ditutup, Arlot tuh. di bener-bener ngabisin dulu EXP-nya ya. Marcel, Nino, Arlot juga ditutup. Iya. Kayak masih ada ekspektasi kalau Guinevere Arlot ini kan tetap bisa combo juga. Serem banget itu. Iya, itu chain CC-nya nggak berhenti-berhenti kan. Tambah kali pula. Ada Raging Sandstorm juga jadinya. Lengkap sudah. Tapi emang agak eksplosif dari Geek Farm. Jadi emang untuk hero EXP-nya benar-benar butuh yang badan banget gitu. Even Iya. mungkin menurutku ya di sini. Kalau emang Geek Farm ngebawain Terisla itu fine, gak ada masalah. Karena setidaknya emang butuh satu hero lagi buat ngebuang badan. Iya, nggak bisa mengandalkan ke arah dulunya aja ya. Harus ada second layer-nya. Dan sekarang ditutup dulu berarti untuk opsi-opsi yang cukup tanky. Tapi ternyata fokus ke arah gold lane. Ada Cloud yang mereka Wow. eliminasi. Waduh. Oke. Kalau ngomongin Cloud yang ditutup ya berarti ini juga secara nggak langsung nutupin untuk pick. Oh. Baru kita ngomongin soal pick split push. Tapi ternyata Moskov langsung diambil oleh Kenzie. Lawannya Granger dong. Granger Chushin. Granger Gwyn. Granger Gwyn enak banget. Atau Obsidia. Ditangkap Harley-nya biar nggak bisa space escape. Boleh, tapi yang ditakutkan adalah pressure dari level 4-nya seorang Mekic akan ke arah sana terus, Be. Ya ke gold lane terus kan. Iya. Karena kita udah ngeliat nih Harley yang kayak Kairi juga kan. Datangnya ke gold lane bukan ke XP sekarang. Level 3 dia Level datang. 3. Nah, aku malah penasaran sama XP-nya sih ini yang bakal kayak gimana. Karena ternyata lampu-lampu. Yishunshin Satu lagi juga. dibawain. Yishunshin gold lane ternyata. Biar bisa ngindarin. Ini pengen coba buat ngegas Moskovnya dari early berarti. Dan jangan lupa ya, ada global presence juga nih. Dari Yishunshin dengan Mountain Shocker. Jadi sama-sama bisa ngebuka map. Cetian bisa buka map, Yishunshin bisa buka map. Ya, buat main surprise jadi nggak sebebas itu buat win ataupun dari Harley-nya sendiri. Mereka harus lebih berfokus ke area team fight mungkin. Wah, Esmeralda kah? Yep, dan Alice jawabannya ternyata. Alice. Ya pokoknya badan. Karena emang kalau cuma Glue sendirian di depan, pasti bakal bisa dipukul-pukulin terus sama Guinevere dan juga Chushin. Oke, langsung saja kita teriakan rame-rame ya. MPL Indonesia Season 17. We own this. Yes, itu dia keseruan untuk di game yang ketiga.
Wow, bahkan tadi ada Alter Champs Kalimantan. Kalimantan, iya. Kalimantan. Welcome, Oh ya kan? iya. Jauh banget, welcome selamat datang. Tapi Gokil. sekarang nih game ketiga jadi penentu juga dari kedua belah tim. Draft siapa nih Prof KB yang lebih enak? Boleh jujur mungkin tetap ke arah dari Geek Fam. Hah? Karena balik lagi mereka punya Harley, tapi kalau early-nya lagi-lagi Aldrico ngegas dan ngegas, make it-nya nggak farming, jangan kaget kalau game 1 bisa keulang. Yap, dan kita akan langsung masuk ke dalam lane of down juga. Ini dia, game ketiga penentuan. Siapa yang akan mendapatkan poin lebih aman lagi? Poin yang keempat. Maaf ya, kabelnya ribet. Oke, kita langsung menuju ke lane of down ya Nevin. Selamat Iya. datang lo dong. Oke, selamat datang. Karena sekarang untuk penentunya sangat banyak nih. Gimana caranya mereka bisa kuasain dari area early game, gimana caranya mereka bisa dapetin pick off yang maksimal, dan gimana caranya make it. Oh, langsung agresif. Flicker bahkan dikeluarkan oleh seorang hijau dan Paloski nggak boleh tertangkap dengan ada damage dari Sudah Plat. Dibalikan oleh Yasuke. Berhasil mendapatkan first blood yang tidak didagu-dagu. Kali ini membuat para pasukan dari tim Geek Farm kehilangan. Paloski. Duga-duga ya, kebalik ya. Ya, bahkan ada retribution tadi dari My Kids dan Yazuke, tapi tetap diambil Litonya sama Yazuke. Dan itu dia, peran penting dari jungle level 2 abis buff pertama. Kalau bisa emang datang ya, bantu duo mid-nya. Karena kadang duo mid-nya juga mau main geragas, mau main galak, agresif dari awal. Jadi makanya kadang ada trade yang tidak diduga-duga. Apalagi dengan Patril yang dibawain juga sama tim Alter Ego, ngebuat damage outputnya pun akan lebih difokuskan buat sekarang. Dan untuk teman-teman dari Geek, karena tadi Baloi juga udah ngebuka satu buah flicker, mereka harus lebih bersabar sih. Output damage yang bisa dikasih sama Cetian ini juga bukan tipikal yang masif ya. Jadi kalau misalnya emang pengen main agresif, harus ada My Kids yang menjadi pengiring atau bahkan jadi orang utama yang akan ditemani nantinya, Prof. Oke, Mekits sudah berada di level 4. Sudah mulai akan mengganggu dan jangan lupakan Mekits. Kali ini Yazuke bisa following up apa yang kau lakukan. Ya, dan tadi udah kelihatan ya 1 poin eliminasi di awal, tapi gangguan yang akan terasa di area top lane bukan jadi masalah buat Elis di tangan Marcel karena ada banyak banget power yang dia miliki untuk mobilitas. Dan sekarang yang Wah, harus Hijume. dimakan, Kali ini dia gak memiliki flicker oleh, sekarang Hijume dapat berhasil mendapatkan 1 poin kill. Langsung dapat track win. Tapi di sisi sebaliknya pertukarannya gak adil. Paloski tukar Hijume. Wow, menuju ke arah Turtle yang pertama. Ini possibility-nya masih 50-50. Kenapa? Karena Mekits dia tahu dia tidak melawan Yesansin. Dia melawan Guinevere yang juga bisa kembalikan keadaan untuk dirinya. cuman Ya, gak keuntungan langsung awalnya ya. jadi imbang lagi, balik lagi ya. Karena emang ada trade. Jadi mau gak mau, ya tetap ruginya cuma di Hijume secara individual. Apalagi Oh dipaksa. level 4. Ada tim fight di belakang sana. Retribution Mekits. Fury yang Phoenix menghasilkan pergerakan dari para pasukan Alter Ego. Tapi damage terhadap seorang Hijume masih belum cukup untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Meanwhile Kenzie udah mulai datang. Nino seakan-akan hilang arah. Karena tidak ada target yang bisa dimakan. Dan Alex, dia kabur kemanapun dikejar habis-habisan. By one gitu kan, dapetin ke arah objektif, dapetin juga ke arah poin eliminasi, ke arah Alex, bahkan flickernya juga ke-trigger bagi Alex dan juga Hijume. Jadi itu bonus yang menurut aku lumayan kerasa buat team fight selanjutnya. Terutama kalau misalnya dari Geek benar-benar pengen memaksimalkan agresivitasnya. Masalahnya, pertandingan gold di bagian bottom lane itu diunggulkannya sama Arfi, Prof. Ya, unggul secara individual ya dari matchup gold lane-nya. Karena seperti yang kita bilang di awal, dengan kehadiran dari Shunshin, dia langsung farm 2 lane juga. Dia sadar nih Hijumenya lagi kalah. Iya, dia ambil aja farming mid-nya. Tuh, surprise. Oke, bakal dipasang dan lepas Requiem. Merasa mendapatkan Paloski. Ini definisi yang ada aja kita makan. Apa Dari aja? tadi. Karena makan cari yang sulit, nggak dapat temponya. Bermain ke arah Goten yang sudah cukup, nggak harus kita bantu. Yang ada malah ngurang-ngurangin rotasi. Yaudah balai aja kita makan. Iya, selama ada yang lewat dan selama damage-nya dari Alter Ego pun siap di sekitar area tersebut, gak ada salahnya juga sih buat diambil ya. Apalagi dengan itemizations yang memang masih cukup terbatas buat sekarang. Kecuali mungkin dari What X jadi priority item nih di tangan Nino. Wait, Yazuke mau langsung winter sepertinya. Expert glove. Ya setidaknya dia berarti akan menjadi inisiator awal, Be. Kemungkinan besar ya, karena Yes. di sini juga potensi untuk dia menelan damage dari Harley sangat mungkin. Atau Ya, Skybears. Sangat ada, iya. My Kids jenis one seperti biasa. Sementara Sungai memanggil, tapi rotasinya cukup berbeda sekarang buat Yazuke. Oke, Sungai memanggil apakah akan ada sedikit informasi.
Bakal coba dipaksa. Dan bakal lihat 3 combo menuju ke arah Marcel dengan sangat instan. Menukarnya dengan adanya Turtle apakah mampu. Tapi Alex akan mencoba mengusir para pasukan Geekpop. Tidak mau ada Turtle yang mudah didapatkan. Yeah. Walaupun ultimate-nya udah ada 3 yang keluar. Tapi lihat, mereka tetap mencari point kill. Mereka memang gak terlalu fokus menuju ke arah Turtle. Mereka mencari di mana Mankits berada. Lihat ada Fury of the Phoenix. Membuat pergerakan Alter Ego berhenti sejenak. Dan bahkan Mankits terperangkap di depan sana. Valoisky berhasil mengendong ke arah seorang Yasuke. Tapi Yasuke masih bisa selamat. Dan kali ini bisa dibalikan kembali keadaannya. Yasuke membuat seorang Valoisky hilang arah. Dan point kill tambahan untuk tim Alter Ego. Wah, 2 poin eliminasi, cuman di sini membedakan adalah dari kuantitas. Sebenarnya 3-5 player tadi yang berpertanding. Dan sekarang Marcel sedikit sendirian, cuman gak masalah. Udah gede, biarin aja. Dia juga cukup punya banyak power untuk bisa bertahan dan auto turret. Oke, di arah top lane. Nino! Sokolil! Berhasil mendapatkan poin kill di arah top lane dengan sangat mahal. Memang beberapa belakangan ini EXP laner semuanya meresahkan. Ya, Skypiece tangan RV ya, jadi emang fokusnya adalah untuk dapetin poin eliminasi. Tapi ini susah banget sih untuk dapetin Marcel, 3 player dan Nino. Dibales, solo kill. Sokolil! Emang ada pembalasan lagi ya, karena emang trade yang sepadan juga. Karena Nino Brave Fighters-nya baru selesai, baru ready. Di Maykits, tetap mendapatkan keuntungan secara individual. Cuma trade-nya tadi emang Kenzie yang mencoba untuk melakukan split push. Dan sekarang Alter Ego, mereka punya Skypiece di RV. Tinggal kita tunggu nanti impact-nya, karena kalau ngomongin soal hero badannya, Alter Ego sekarang lebih ada bantuan. Apalagi semenjak Yasuke, itu selesai dengan Winter Crown. Ya. Jadi Yasuke ini jadi trigger. Jangan sampai Geekpop melihat Yasuke sebagai target utama. Itu berbahaya, bakal coba ditancap. Alex masih bertahan dengan flicker yang dia miliki. Nggak terlalu panik, relax, tenang, jangan terburu-buru. Hingga membuat dirinya Raging Sestro masih dipegang walaupun tidak memiliki flicker kembali. Ya, 15 detik ya menuju ke area Turtle. Dan ini biasanya akan jadi tempat favorite juga. Tadi Mike sempat kita lihat putar balik sih di Turtle sebelumnya untuk cari. Tapi sama halnya dengan Alter Ego, mereka bisa ngecek dari Yusunshin, dari Chusin juga. Makanya nggak akan semudah itu buat Make di game ini dibandingkan dengan game sebelumnya. Apalagi ada Alex yang begitu agresif. Tinggal menunggu momentum nih dari Make-nya. Oke, dan tim Magic udah masuk ke arah Hijube, tapi damage-nya nggak maksimal. Dihindari dengan adanya Fury of the Phoenix dan bahkan meledak di depan mata. Tapi Make tidak selamat dari gerakan seorang Arvi. Bahkan di belakang sana para pasukan dari tim Geekpop mereka sadar mereka akan kalah dalam tim fight tersebut. Mereka merelakan seorang Kenshitsuki untuk mendorong mendapatkan sebuah keuntungan dari top lane. Violet Red Wave dengan adanya Marcel yang dimakan dengan Skypiece dari seorang Arvi. Ini bakal membuat Arvi harus diperhitungkan. SOD, lewat begitu saja dan emang terlalu banyak tadi alasannya. Kenapa Alter Ego bisa ngegas duluan? Yang pertama udah pasti ya, karena Kenzie-nya muncul di bagian top lane. Yang kedua, Maykits itu udah selesai dengan Deadly Magic. Jadi pas damage-nya keluar semua, ya dan yang tumbang yang tadi ada Hijume yang terganggu. Valoisky kembali akan menjadi target utama dan ingat dia memiliki Skypiece untuk seorang Arvi. Itu dia Skypiece-nya, jangan dilupakan. Aktif untuk seorang Arvi membuat Valoisky bakal sangat instan dan Maykits almost. Refleks yang sangat baik. Itu bayangkan kalau Maykits tidak berhasil memencet terhadap space escape-nya. Sudah dipastikan hilang. Iya, dan Make gak tenang sama sekali loh tadi. Di orange digangguin sama Alex, ke purple tiba-tiba udah diambil juga sama Yasuke. Jadi gak ada ruang aman bagi seorang Make di dalam game kali ini. Dan mau gak mau, 4 player lainnya yang justru harus kerja keras dulu sih untuk menciptakan momentum dan ngasih space buat Make seorang diri. Bahkan nge-clear aja gak tenang. Gue suka sih cara mereka meng-counter sosok dari Harley yang dimiliki seorang Maykits. Kenapa? Ini karena di counternya bukan hanya dari gameplay, tapi dari draft awalnya, Profesor. Udah ada jawaban ya, banyak banget bahkan. Iya, Valoisky lagi. bakal coba dipasang nih dengan Prefectus yang dia miliki. Dan itu dia, damage yang besar membuat Valoisky lagi jadi bulan-bulanan warga. 6 kali tumbang, Valoisky menjadi makanan empuk. We are clue. Iya, bener-bener gak pilih-pilih sih siapapun yang lewat depan mata dan Make ini udah mulai dijebak loh. Ada follow up dari Yusunshin dan juga Chusin. Surprise! Happy birthday! Tapi setidaknya ada satu shutdown yang terjadi untuk seorang Maykits. Setidaknya at least. Iya, daripada nggak sama sekali dan malah kerugian doang. Tapi dapat RV juga lumayan mahal kok. Ya lumayan ya, shutdown juga kan untuk Iya. meredam dari Skypiece-nya juga jangan lupa. Karena kita MPL ID masih ada untungnya.
di setiap kejadian yang terjadi. Pasti. Untungnya, Masih ada untung. Bener, kita melihat dari dua sisi ya pastinya. Karena sekarang area Lord juga udah mulai terbuka, Expanding River, ada banyak banget yang bisa join ke area team fight, ada banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi juga. Ada banyak kejutan yang bisa dimainkan oleh seorang Yasuke, tinggal pilih targetnya. Tapi dia gangguin make it dulu prioritasnya. Iya, pasti ya. Dan Hijume dia tahu nih dari tadi, aduh ditarget terus, udahlah Bloodwing saja. Ada shield effect. di mana Wah. Kenzinski mencoba untuk merulah instant kill. Kenzinski nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang, bahkan Aboy di sana akan sedikit kesulitan dikejar ketika dia memakai rock, membuat para pasukan dari tim Geek Farm kali ini kehilangan seorang Marcel. Damage dari Sky Pister tidak bisa dibendung dan Arvi membiarkan sosok seorang Hijume ditunggangi oleh seorang Baloyski. Karena ini saatnya dia bersinar. Baloyski tidak bisa berbuat banyak karena Arvi memiliki Sky Pister. Instant kill, langsung selesai. Berapa banyak stack Sky Pister yang dimiliki dari Arvi? Tolong Pak Prosedur naikkan. Make it. Iya. Oke, make it. Surprise, tapi dia nggak bisa balik lagi. Alec udah standby on position. Mau tidak mau harus menunggu sampai topinya pergi terlebih dahulu. Iya, tapi yang penting Lordnya sih. Ini udah mulai dipegang sama 3 player dari Alter Ego juga. Jadi kalaupun gak bisa membegal Make It di jalan pulangnya, tetap keuntungan buat Alter Ego. 4.700 gold yang sekarang udah mereka pegang. Ya. Dan wah itemnya sih udah mulai jahat bro. Udah mulai kelihatan ada perbedaan ya. Queen Swings juga nih dari Yasuke. Di otomatis efek burst-nya bisa diredam sedikit. Walaupun ada Divine Glaive dari My Kids. Udah ready juga sebenarnya dari sumber damage-nya. Cuma ya dari tadi, karena temponya pengen digas duluan sama Alter Ego, jadi makanya mereka gak membiarkan Geek Fam menang seperti di game yang kedua. Karena Harley, ini emang kalau udah lagi menang leading kuat banget. Tapi kalau lagi kalah damage-nya kayak gak berasa gitu, tipis. Karena kalau mau berasa dia sneaky picky bro. Dan dari tadi kan gagal selalu mendapatkan Arlie. Dia punya 2 skill escape. Iya. Ya kan? Traceless sama Flicker berat di situ. Nah, apalagi sekarang nih kayak target ke Hijume udah gak bisa juga karena ada Bloodwings. Yes. Ada shield effect yang akan mengcover dari Hijume-nya. Ke Arvi, wah hati-hati nih. Ada Endless, Berapa ya? ada Malefic Roar. Sky Pister Arvi sih menurutku 77-an ya. Kan 60-an sih. 60-an Dengan ya? poin kill tadi. Ya, dia sempat kena shutdown kan soalnya. Oh iya, shutdown yang mahal. Tapi lihat ketika Brand Fighters membalikkan kembali keadaan Make It. Tinggal pilih sama-sama mati atau nggak ada yang mati sama sekali. Oh, malah track WM yang sangat baik combo dengan Hijume. Fury of the Phoenix berhasil dihindari. Enough Charm gak membuat Marcel selamat tidak masalah. Bahkan Baloyski kembali hilang. Dengan adanya stack Sky Pister yang sudah penuh. Membuat Arvi perkasa double kill. Looking for triple kill. Membuat Bastard dan Geek Farm ompong melompong. Satu base turret yang akan sangat menguntungkan sih buat Alter Ego. Dan lagi-lagi nge-shutdown pergerakan dari Make It. Semakin sempit area yang bisa dimainkan sama Geek dan 78. 78. 78. 1 kill lagi tentunya akan membuat maksimum. Wah Nino. Langsung dipasang di arah depan. 1 ball point kill, hampir saja meledakkan. Dan bahkan di depan sana Kenzinski. Flicker for defensive, mau tidak mau dikeluarkan best turret dari pilihan utama Make It. Damage menuju ke Arvi ditanggul lagi oleh seorang Alec. The body block dari Alec yang membuat Arvi selamat sampai saat ini. Benar-benar ada inisiasi secara langsung demi bisa ngedapetin base turret di area mid lane. Karena itu jadi prioritas utama buat Alter Ego. Wave Super Minion. Itu yang akan ditunggu nantinya supaya Lord selanjutnya ketika masuk akan jauh lebih nyaman lagi bro. Wow. Ya. Dan ini tadi emang salah satu cara ya yang terbaik untuk bisa menutup damage yang masuk dari Deadly Magic, yaitu adalah dengan Body menutup block. poker tricknya, betul sekali. Alex sekarang juga udah punya Immortality, bener-bener game yang berbeda. Alter Ego menjawab apa yang terjadi di game yang kedua dengan pembelajaran yang sangat-sangat cepat, dan adaptif sekali, dan sekarang 8.000 gold. Susah Nino. banget buat balikin pick off-nya ini. Heart rate-nya 51 Profesor tadi. Oh ya? Nino 51. Nino? Jarang-jarang loh. Tenang ya, tumben ya. Iya. Apa itu dipakai sama gua ya? Dan tangannya beda ya. Beda Lihat aja dong. nanti Nino berubah jadi 51. Balik jadinya. Tuh, Ya. 66. Iya. Sangat tenang sekarang. Nah ini udah ada Chesty Spiral Drone juga di tangan dari seorang Marcel sebenarnya. Tapi lihat invasinya Kejar. Gak ada lagi Space Escape. Mencoba dipaksa. Dikejar menuju ke arah belakang. Dipancing tim fight terlebih dahulu. Karena Nino menargetkan tumbangnya Make It Snow Power of Retribution. Iya, masalahnya ada Lord sih, jadi nggak mau terlalu dipaksakan juga. Yang penting bisa kasih pressure dulu aja dan akan terus ada presence dari Nino, dari Alec juga yang bermain di area semak-semak, bahkan dicari ya. Ini posisi dari Make It harus bisa diketahui oleh bermain di Alter Ego. Oh, Baloyski! Kembali menjadi satu buah tumbal untuk para pasukan tim Alter Ego di belakang sana. Raging Sestro menutup Alec.
Lihat para pasukan dari tim Kickball. Mereka mencoba untuk melakukan flanking oleh seorang Megis. Tapi ditutup jalannya. Bahkan Megis dikejar habis-habisan. Tidak ada jalan untuk pulang. Looking for Seves tapi gagal. Mediak dari Army. Dan ini dia. Altarico berhasil memutuskan permainan dari Kickball. Wow, kemenangan di game ketiga dari Alter Ego memperkuat posisi mereka di klasmen, tapi diakhiri